Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tim Sus Polri dan Komnas HAM masih menyelesaikan teka-teki kematian Brigadir Yosua dengan memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan barang bukti. Sejumlah perkembangan data dan fakta di lapangan pun perlahan terkuak. Apa saja langkah Komnas HAM berikutnya? Kita terhubung dengan Lis Pratiwi yang berada di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Lis, apa saja hasil temuan terkini Komnas HAM atas kasus meninggalnya Brigadir Yosua? Terakhir Komnas HAM masih menelusuri meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ada sejumlah temuan yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM, diantaranya sesaat sebelum kejadian benar bahwa istri dari Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, berteriak. Namun alasan terkait dengan teriakan tersebut belum dijabarkan, sehingga menurut Komnas HAM dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J belum tentu terbukti. Selain itu Komnas HAM juga menyatakan saat ini tengah memeriksa dokumen terkait dengan dokumentasi yang dilakukan atau terjadi di Magelang, tepatnya 1 hari sebelum kejadian penembakan tersebut antara keluarga Verdi Sambo beserta dengan ajudannya. Pada saat kejadian tersebut, Verdi Sambo ini didapatkan kembali ke Jakarta dari Magelang pada tanggal 7 Juli, sementara istri Verdi Sambo beserta dengan ajudannya termasuk Brigadir J dan juga Baradae ini kembali ke Jakarta pada hari kejadian, yakni 8 Juli 2022. Selain itu, menurut keterangan dari Komnas HAM juga tidak ada saksi pada saat penembakan tersebut terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga istri Verdi Sambo setelah kejadian penembakan tersebut ini terekam dalam CCTV menangis dan juga kembali ke kediamannya di rumah pribadi yang tidak jauh dari lokasi penembakan terjadi di rumah dinas tersebut. Komnas HAM juga menjelaskan bahwa hingga saat ini keterangan polisi ini banyak yang tidak sesuai, sehingga dari hasil penelusuran Komnas HAM menjelaskan bahwa ada sejumlah pihak yang sengaja menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV. Untuk itu Komnas HAM sangat mengapresiasi langkah dari Kapolri yang akan mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemarin sudah melakukan penghentian atau pengalih tugasan 25 perwira termasuk 3 perwira tinggi terkait dengan pengungkapan kasus ini. Maria. Lis, lalu bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap 15 telepon seluler dari sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus ini? Maria, sejauh ini Komnas HAM memang tengah memeriksa 15 telepon seluler yang dikumpulkan oleh tim Siber Polri. Dari 15 telepon seluler tersebut, 10 saat ini sudah selesai diperiksa, sementara 5 lainnya masih akan dianalisa minggu depan. Dari 10 telepon seluler yang sudah diperiksa tersebut, Komnas HAM menemukan adanya sejumlah data, baik itu kontak, percakapan, hingga dokumen maupun temuan digital lainnya yang berkaitan dengan kasus meninggalnya Brigadir J. Sementara itu, memang pengungkapan atau penelusuran dari 10 telepon seluler ini mengakibatkan pemeriksaan balistik ini tertunda hingga pekan depan, tepatnya Rabu 10 Agustus 2022. Dalam isi percakapan ponsel yang diteliti atau diperiksa oleh Komnas HAM tersebut, ini berkaitan dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun Komnas HAM ini enggan membeberkan siapa saja pemilik dari 15 telepon seluler tersebut maupun jenis handphone yang saat ini tengah diperiksa. Selain pemeriksaan terhadap 15 telepon seluler yang sudah dikumpulkan oleh tim Siber Polri, saat ini Komnas HAM juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap CCTV dan juga uji balistik yang rencananya akan dilakukan pada pekan depan. Demikian Maria, kembali ke Anda di studio. Lis Pratiwi melaporkan langsung dari Komnas HAM. Terima kasih.